Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah di pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Allah Roh Kudus yang menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema Kitalah Baitnya. Terambil dari Yehezkiel 40, namun saya tidak akan membacakan keseluruhan pasalnya, saya hanya akan membacakan ayat yang keempat saja. Demikianlah firman Tuhan. Yehezkiel 40 ayat yang keempat. Orang itu berbicara kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Semarah-marahnya orang tua, tidak mungkin orang tua tersebut ingin membinasakan anak itu. Mungkin ungkapan ini cukup benar bagi sebagian kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena sebagian besar dari kita, saya menduga kita memiliki keluarga yang cukup sehat. Setidaknya ketika kita masih anak-anak, ketika kita mungkin masih melakukan kesalahan dan sedang nakal-nakalnya, mungkin orang tua akan memarahi kita, tetapi tidak mungkin orang tua tersebut tega untuk membinasakan kita. Tetapi bisa jadi ada juga orang tua yang dengan tega menelantarkan anaknya, mungkin membuang anaknya. Dan juga kita melihat di berita-berita bahkan ada yang sampai membunuh anaknya. Namun tidak demikian dengan Tuhan kita. Ketika Allah menghukum umatnya, Tuhan pun berjanji juga akan memberikan pemulihan kepada umatnya. Namun kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang terjadi ketika umat Allah pada masa perjanjian lama menerima hukuman dari Allah. Bahkan kalau misalnya kita lihat di ayat pertama dari Yehezkiel pasal yang ke-40 saja sudah diberikan fakta bahwa 14 tahun setelah Yerusalem itu dihancurkan oleh Babel. Dan sudah 25 tahun mereka merasakan kenyangnya hidup di dalam pembuangan sebagai bangsa asing. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab umat Tuhan dihukum sedemikian rupa oleh Tuhan. Saya tidak akan menjelaskan dengan panjang lebar sejarah daripada kejahatan raja-raja yang ada di Israel Selatan atau di Yehuda. Tetapi saya akan bacakan dari 2 Raja-Raja 21 ayat 2-6. Ini adalah kehidupan Manasye, Raja Yehuda, yaitu raja terjahat sepanjang sejarah kerajaan Israel Selatan. Saya akan bacakan dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ia melakukan apa yang jahat, yaitu Manasye, di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Manasye mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem aku akan menaruh namaku." Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Ayat yang ke-6, kita akan fokus sama-sama lihat dari 2 Raja-Raja 21 ayat yang ke-6. Bahkan Manasye mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya.
Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau kejahatan-kejahatan yang kita lihat dari raja-raja Yerusalem. Raja-raja dari kerajaan Yehuda. Padahal di dalam sejarah bangsa Israel, mereka mengetahui bahwa Tuhan menyertai mereka, Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, melakukan mukjizat, membelah lautan, memberi mereka makan mana, dan juga memberikan mereka tanah yang mereka diami, yaitu Israel, yang sekarang itu Palestina, di mana mereka itu boleh menikmati tanah susu dan madu, tetapi apa yang mereka lakukan kepada Tuhan bukan menyembah Tuhan, malah mereka itu turut serta dengan perilaku ya dari bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan, bahkan melakukan ibadah dan juga kejahatan yang lebih jahat lagi daripada bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan tersebut. Tidak heran Tuhan marah, karena begitu besar kejahatan daripada umat Tuhan sendiri. Namun yang kita lihat di sini, Tuhan tidak selama-lamanya marah. Tuhan juga tahu kapan memulihkan hati mereka, memberikan mereka kembali hati yang bisa sungguh-sungguh untuk menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan juga tahu kapan waktunya agar mereka itu bisa merenungi kesalahan mereka dan juga insaf. Sekali lagi, bukan hanya Tuhan tahu, tetapi Tuhan yang mempertobatkan dan juga menginsafkan mereka. Nah, di sini kita melihat dari Yehezkiel yang ke-40 bahwa Tuhan akan memberikan rumah Tuhan yang baru. Namun kita harus memahaminya, bukan berarti kita bilang, oh nanti bait Allah itu akan ada di Yerusalem, di Palestina, akan berdiri kembali bait Allah yang megah. Bukan seperti itu. Kalau kita baca dari kitab Roma, umat pilihan Tuhan bukan lagi melulu atau mengenai soal garis keturunan dari bangsa Israel atau bangsa mana yang layak menjadi umat pilihan Tuhan, tetapi umat pilihan Tuhan itu berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan membuka tabir bait suci, yaitu tabir yang memisahkan ruang kudus dan juga ruang maha kudus, sehingga itu melambangkan umat pilihan Tuhan dapat datang kepada Allah tanpa keraguan melalui darah anak domba yang tanpa celah tersebut. Secara singkat kita dapat memahami bahwa umat pilihan Allah itu bukan lagi kita berharap akan bait suci yang ada di tanah Palestina tersebut, bukan, tetapi kitalah bait sucinya. Buktinya kalau misalnya kita baca dari 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Lantas apa implikasinya bagi kita saat ini ketika kita dikatakan sebagai bait Roh Kudus? Yang pertama, tentu kita tidak boleh secara sembarangan mengotori bait Allah, memperlakukan bait Allah secara sembarangan. Kalau dulu umat pilihan Allah meletakkan berhala-berhala di dalam baitnya, maka kita pun juga harus membuang berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Yang kedua, bait Allah itu harus kita jaga kebersihannya, kekudusannya di dalam hati kita, sehingga Tuhan mau berkenan untuk diam dan berjalan bersama dengan kita. Nggak lucu kan kalau seandainya kita di dalam kesulitan kita ngomong berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong bantu saya, Tuhan kasihani aku, lepaskan aku dari jerat musibahku, kesesakanku dan sebagainya, tapi kita sendiri masih memelihara berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Apa saja berhala dalam hati kita?
itu bisa berbeda-beda. Ada mungkin yang sukanya soal uang, ada juga yang mungkin soal seks, ada yang mungkin juga soal drugs, penipuan, dan juga hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Maka dari itu, kita sebagai umat Tuhan, kitalah baiknya, kita pun perlu menjaga kekudusan bait Tuhan yang ada di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami sesungguhnya adalah bait Roh Kudus yang seharusnya kami jaga kekudusannya, tapi seringkali kami mengotorinya dengan berhala-berhala yang ada di hati kami. Tuhan yang kiranya selalu menolong kami, manusia-manusia yang lemah ini, untuk boleh menjaga kekudusan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, perkenankanlah kiranya Engkau juga memimpin aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.